Itu belas mas? Iya, belas. Ya, untungnya funginya sudah masuk. Belas dilawan dengan corona. Jadinya isolasi mandiri. Ya kan dia nggak kemana-mana loh. Kan dia nggak kemana-mana belasnya, tidak menjalar. Iya. Jadi dia isolasi mandiri kan? Iya, iya, iya. Bagus juga kata-kata. Belas dilawan dengan corona, jadinya isolasi mandiri. Tidak kemana-mana dia. Ya, jadi anu ya mas ya. Bisa dijadikan Inspirasi. bahan marketing. Bisa. Ya, betul, betul, betul. Padamkan merahnya. Iya, iya. Mana? Oh, jalan sudah. Jangan lupa subscribe ya, guys ya. Sobat Caping ya. Ya alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Sobat Caping yang sudah mendukung channel ini. Jangan bosan-bosan lihat channel ini ya. Mudah-mudahan kita terus semangat untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada Sobat Caping. Kalau sudah 5.000 akan selamatan kocor dan serabi katanya. Kalau sudah 10.000 potong ayam. Kalau sudah 100.000 potong bebek. Kalau sudah 1 juta subscriber potong gaji lah. Tonton terus dan jangan lupa like, share, and comment and subscribe. Ya, betul, betul, betul. Nah oke, Sobat Caping ya, ketemu lagi di channelnya Anak Caping, channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Nah pagi ini kita ketemu lagi ya di lahan dimplot saya, padi Mapan P05. Kita akan mengaplikasikan beberapa pestisida. Ini penyemprotan terakhir ya sebelum panen. Jadi inilah kondisi lahan saya. Padinya sekarang sudah umur 90 hari. Kita lihat kondisinya lumayan bagus, tapi kita semprot lagi yang terakhir untuk memacu bobot pada bulirnya. Dan kebetulan pagi ini kita kedatangan tamu ya, kita kedatangan mitra kita di lapangan yang sekaligus petugas langsung dari beberapa produknya yang telah kita pakai. Untuk itu kalau Sobat Caping penasaran, ditonton sampai habis. Jangan di skip dulu. Oke ya, Sobat Caping. Jadi pada saat kita melakukan penyemprotan seperti ini, kita harus tahu dulu tata cara mencampur pestisida yang baik dan benar. Nah, sebelum kita campur pestisidanya, sebaiknya kita isi dulu tangki ini paling tidak separuhnya dulu lah. Setelah itu baru kita campur pestisida. Setelah tercampur rata dalam timba, baru kita masukkan ke dalam tangki. Cukup penuh. Nah, kebetulan ini Mas Alif juga sudah hadir. Nah, sekarang gantian Mas Alif yang ngomong. Oke Mas, untuk dosisnya ini, oh iya, sebelum kita berbicara dosis ya. Jadi pagi ini kita mengaplikasikan 3 pestisida lah. Ini ada fungi mas ya, fungi. Ada fungi, kemudian ini apa ya? Nutrisi tanaman. Jadi funginya kita menggunakan Explore. Ini bahan aktifnya difenoconazole 250 gram per liter. Kemudian nutrisinya kita menggunakan Astonis. Astonis ini bahan aktifnya apa mas? Nutrisi itu ekstrak rumput laut. Oh jadi nutrisinya ini ekstrak rumput laut. Oh, jadi nanti bisa glowing gitu ya padinya ya? Ya wajib lah. Kayak wajahnya siapa mas? Mbak Mita. Jadi ini terakhir ini perekat. Nah, karena cuaca sekarang kan nggak bisa diprediksi ya. Khawatir nanti sore hujan atau bagaimana, kayaknya kita pakai perekat. Nah untuk perekatnya ini anu ya mas ya. Selain perata juga penembus ya. Penembus sama perekat, perata dan penembus 3. Perekat, perata dan penembus. Jadi ada 3 in 1. 3 dalam 1. Nah, jadi itu untuk dosisnya sendiri mas. Jadi untuk dosis Explore kita bisa pakai 1 ml per liter. Jadi untuk tangki yang 16 liter bisa menggunakan setengah tutup.
Jadi untuk setengah satu tutup ini ukurannya 32 33 mili. Jadi kalau 1 mili per liter ya 16. tinggal kita pakai setengah tutup. Kalau 2 mili per liter kita pakai satu tutup. Sama halnya dengan Astonis ini yang nutrisi. Jadi nutrisi juga menggunakan 1 mili per liter. Jadi tangki 16 liter kita pakai setengah tutup. Jadi sangat ekonomis kalau saya kira dengan dosis setengah tutup per tangki kan untuk 100 mili bisa jadi kurang lebih 6 sampai 7 tangki. Iya. Dengan lahan di Pulau C ini hanya 2 tangki. Jadi sangat irit ya, hemat sekali ya. Jadi bisa dipakai paling tidak 3 musim tanam. Iya. Dengan kemasan kecil ini bisa dipakai 3 musim tanam. 1 tahun lah bisa beli. Iya. Untuk rekomendasi pengaplikasiannya Pak, jadi Explore Astonis ini memang Satu paket. untuk perusahaan DGW sendiri menyebutnya paket paket pembening dan pembobot. Jadi memang khusus diaplikasikan di fase generatif. Jadi umur 50 ke atas biasanya petani-petani DGW ini menggunakan ini Astonis sama Explore ini dan menggunakan perkat spreader. Ini sekarang umur 90 hari. 90 hari. Jadi untuk anu ya, Benar. supaya bobot nanti bisa lebih berat Dan bening. bulirnya bening. Karena kalau sedikit tambahan bahan aktif difenoconazole ini Mas, ini memang khusus untuk menghambat pertumbuhan vegetatifnya dan khusus difokuskan untuk pembuahan. Jadi jangan sekali-kali mengaplikasikan Explore pada tanaman padi umur 10, 20, itu bakal menghambat pertumbuhan. Karena fungsinya memang khusus untuk pembuahan. Jadi memang khusus di masa generatif ya. masa generatif bulir padinya seperti itu. Jadi nanti bobotnya ini biar lebih bening. Bobot lebih berat, bulir lebih bening. Oh iya, salah. Bulir lebih bening, bobot lebih berat. Oke. Kayak sampean. Gimana Pak setengah tutup? Oh iya Mas, ini ada yang lupa. Gimana Pak campur tak Mas? Nah ini kan ada 3 bahan nih Mas. Kira-kira untuk cara pencampuran ini itu kan tidak mungkin ketiga-tiganya langsung dicampur sekaligus. Nah itu urut-urutannya yang betul bagaimana Mas? Jadi untuk urut-urutan sekalian semua jenis pestisida. Oke. Jadi untuk yang pertama kali yang harus kita campurkan. Jadi kita buat permisalan, ini ada pestisida bubuk, cair, Iya. ada nutrisi tanaman dan perekat kita. Jadi apabila kita mencampur banyak pestisida, nah itu yang harus dan wajib pertama kita campur di timba ini yang bubuk. Yang bubuk dulu. Yang bubuk. Jadi semisal contoh produk dari DGW Dangke. Iya. Dangke itu kan bubuk. Iya. Itu pertama yang dicampur. Meskipun itu insek atau fungi, kalau bubuk harus dimasukkan pertama dulu. kali. Setelah itu Terus untuk yang kedua, biasanya ada insek atau fungi yang istilahnya ada ini tulisan EC-nya, Pak. EC. EC. Biasanya kan ada EC, SC. Iya. Nah, itu yang didulukan EC. Karena EC ini mengandung bahan yang sangat panas. Karena semua EC pasti warnanya memang tidak putih, tapi ketika kita tuangkan pada air itu pasti bakal putih. Jadi seperti Explore ini. Tadi kan ini kan bening apa ya? Iya. Terus dicampur putih ya? Putih. Nah, karena itu memang mengandung istilahnya panas bahannya. Jadi harus dicampurkan terlebih dahulu. Terus contoh lain di Demolis. Demolis itu EC juga. Nah, jadi EC, SC. Nah, setelah SC baru kita menggunakan nutrisi. Perekat nih? Perekat paling akhir. Karena perekat istilahnya kan yang membungkus, berbagai pestisida gitu, biar jadi satu kesatuan dan bisa maksimal ketika dicampur. Jadi jangan salah mencampur ya. Mas, ya. Kalau salah mencampur ya percuma nanti ya. Bakal kurang efektif. Iya, kurang efektif. Yes.
Tinggal dikasih es, Mas. Iya. Heeh. Batu, isi gula, isi sirup. Heeh. Minum sampean, Mas. Oh iya. Oh iya, kita nambahkan anu juga ya, tetap kita nambahkan ini MKP. MKP. Ini tinggal sedikit, kebetulan cukuplah 2 tangki. Supaya bobot juga semakin berat. Jadi produksinya kita harapkan semakin berat juga. Ini sekarang sudah umur 90 hari. Nah, jadi yang kita maksud tadi itu supaya bobotnya ini, Mas ya. Iya. Di bobot dari pada malai ini diharapkan nanti lebih berat, lebih berisi ya, Mas ya. Lebih pangset lah, lebih pangset. Kemudian untuk bulirnya itu warnanya lebih cerah ya. Kuning-kuning menawan. Nah, kuning-kuning merona. Merona tuh. Paling tidak glowing lah. Glowing bahasa gaulnya. Ya. Karena yang jelas ketika nanti petani sudah panen dan melihat kondisi gabah, kalau warnanya itu tidak bening, apa istilahnya ya? Butek warnanya. Kalau warnanya itu tidak bersih, itu biasanya potongan harganya di selip itu di gudang biasanya besar. Nah, makanya nanti kalau misalkan gabah yang kita hasilkan ini kualitasnya bagus, warnanya bening, bobotnya berat, yang kita harapkan produksinya selain bisa lebih meningkat dan juga potongan di gudang itu tidak terlalu banyak. Jadi itulah maksud kita kenapa kita harus mengaplikasikan fungisida pada saat padi sudah keluar malai seperti ini. Nah, untuk waktunya sendiri, Mas, tadi ada yang lupa. Untuk waktu aplikasi itu sebaiknya yang bagus pagi hari, siang atau sore. Kalau secara rekomendasi, Pak. Jadi untuk penyemprotan itu yang paling direkomendasikan tuh antara pagi dan sore. Pagi kisaran pukul 6 sampai 9. Ya. Kalau sore itu bisa setengah 4 sampai jam 5 ya. Jam 6 pun bisa, cuma kan sudah nggak ada lampu. Ya. Masih sore maghrib. Terus kalau secara kita benar-benar spesifik untuk pengendaliannya, misal istilahnya kan kita bagi dua tuh, penyakit dan hama. Jadi penyakit itu direkomendasikan pagi. Nah, kalau hamanya itu sore. Cuma kan umumnya petani kan memang memutuskan cara yang efektif. Jadi fungisida, insek itu dijadikan satu. Juga hemat biaya. Iya, biar tidak bolak-balik. Kalau secara teori yang direkomendasikan untuk pengendalian hama itu sore. Kalau hama sore, karena hama kan sering munculnya sore. iya, sore. Nocturnal, Mas, nocturnal. Terutama Menjelang malam. Perangsang itu biasanya. Terus kalau penyakit itu di pagi hari. Kalau garangan jam berapa, Mas? Garangan Yang tahu tuh Mas Januar. Garangan. agak itu maut nih. Sampean pengen tahu. Garangan yang bisa nembak ya cuma ini. Alat nembak ya. Nah, ini ya juga penting nih. Jadi setiap kita mengaplikasikan pestisida, terutama insektisida ya, kita harus tetap mengacu kepada 5T atau 6T. Kalau saya menyebutnya 6T. Jadi tepat cara, tepat waktu, kemudian tepat dosis, tepat Jenis. sasaran, Apa jenis? tepat jenisnya. Nah, yang terakhir ini menurut saya sendiri sih, tepat mutu. Jadi semakin bagus mutu dari pestisida itu juga jelas akan berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan pestisida itu. Jadi ini T6 ini Menteri Tani sendiri yang menciptakannya. Ya, tapi menurut saya gitu. Oh iya. Ya, terbukti ini ya. Iya. Dulu saya juga pernah mengaplikasikan itu, Mas, balistik itu untuk mengendalikan penggerek batang, juga apa namanya, sundep ya, dan juga kita mengaplikasikan
Apa waktu itu? Corona. 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 Namanya udah enak. Agak hits ya Iya, namanya. viral namanya sekarang. Corona ini terbukti ya. Jadi kondisi sudah seperti ini, tapi daun masih tetap hijau, alhamdulillah lah. Kalau kita bandingkan dengan gitar ya, ada juga ini padi sudah hampir tua, daunnya sudah kering, tapi ini kita lihat alhamdulillah masih segar lah. Ini kita lihat yang sundepnya ada tapi tidak banyak, cuma beberapa. Itu mungkin memang sudah kena terserang dulu ya Mas ya. Ya, pas juga yang kena beras ada tapi tidak banyak. Jadi pengaruhnya tidak begitu besar. Lumayan lah. Alhamdulillah gantinya yang dulu yang dibuat agroinput. Iya. Kemarin dapat 3 ton itu soalnya. Jangan gitu. 3 ton dibuang, nolnya 3. Kita mau nyoba ngitung ya jumlah anakan. Kita ambil sampel. Kalau yang pinggir jalan sudah pasti bagus. Kita yang ambil yang agak masuk aja lah. Coba yang ini Mas ya. Iya. 1 2 3 4 18 kali 2 36. 36 dari 1 sampai 2 bibit saja menghasilkan 36 rumput anakan. Salah loh. Ini jarak 25 Mas. Ini kalau misalkan pakai jarak 30 mungkin akan lebih banyak lagi. Bisa 50-an. Bisa. Tahu enggak kenapa bisa banyak? Ini ulahnya Lely 2000. Jadi Lely 2000 itu memang khusus memperbanyak anakan ya Mas ya. Inilah buktinya. Jadi anakannya ya lumayan bagus. Karena jaraknya 25. Terlalu sempit itu Pak Luhwi tadi ngomong sendiri kan. Beliaunya kesulitan. Mau nyemprot jalannya susah katanya. Seandainya jarak 30 yang dipakai waktu itu, ya kemungkinan bisa nyampe 50 ya Mas. 50, Pak. Saya ucapkan selamat bekerja ya teman-teman penyuluh semua se-Indonesia. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan di tengah kondisi negara saat ini pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga tubuh, patuhi protokol kesehatan ya. Karena di Bondowoso ini juga banyak orang meninggal. Ya mudah-mudahan bisa segera berlalu lah virus ini. Badai pasti berlalu. Ya, mudah-mudahan cepat pergi virusnya. Kasihan orang-orang sekarang pedagang yang biasanya dapat untung banyak, sekarang untungnya sedikit. Orang yang mau kerja juga takut. Aduh, pokoknya dampaknya luar biasa. Mudah-mudahan segera berlalu lah. Yang penting kita harus sering-sering jaga kesehatan, olahraga, makan yang banyak. Yes, seperti saat ini berjemur. Iya, kayak sekarang ini. Biar Mas Alif ini kan baru sekarang kesini tak ajak olahraga, tak ajak berjemur. Biar sedikit hitam lah. Oke ya Sobat Caping, kita sudah selesai nyemprot pagi ini. Kita lihat kondisinya lumayan bagus lah, mudah-mudahan selamat sampai dengan panen nanti. Hasilnya banyak, nanti insya Allah akan kita ubin. Mas Adi mudah-mudahan bisa hadir nanti ya Mas. Siap. Ini Pak Luhwi ini ya istirahat sejenak, capek katanya. Dia mau Pak, repot. Jarak 25 repot gitu. Jadi itu ya, terima kasih banyak saya ucapkan ke Mas Alif. Selama ini sering membimbing juga lewat WhatsApp. Baru kali ini bisa ketemu langsung dengan Mas Alif ini. Jadi memang kita full menggunakan pestisida dari DGW dari awal sampai dengan ini menjelang panen, dan alhamdulillah kondisinya kita lihat cukup bagus kita. Kalau dibanding yang dulu, gantinya sesapen.
Mudah-mudahan hasilnya banyak lah nanti. Amin. Tentunya kalau hasilnya banyak ya, saya ikut senang juga sih, terutama Pak Luhwi senang nanti. Insya Allah nanti akan kita ubin. Mudah-mudahan Mas Ali bisa hadir, teman-teman BPL juga sebagian nanti saya ajak kalau misalkan tidak ada halangan. Ya itulah kegiatan saya pagi ini ya. Mudah-mudahan tidak bosan teman-teman lihat channel saya Anak Japing ini. Dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Sobat Japing terima dari kegiatan kita hari ini. Gitu ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.